Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Adalana wa balagha risalahu wa sallallahu alaihi wa sallam hatta atahu yaqin. Tarakana ala al-mahjati al-bayda li yu'adhina hiya la yajwana Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang adabul mufrad, al-adab al-mufrad, dan sekarang kita sedang membahas tentang adab kepemimpinan. Kemarin sudah beberapa hadis, kita satu hadis, malah baru satu hadis, bahwasanya setiap orang itu adalah pemimpin dalam berbagai tingkatan dan levelnya, dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya yang namanya pemimpin dosanya lebih besar dan pahalanya juga lebih banyak kalau dia berbuat sesuatu. Dan pemimpin yang paling bawah itu adalah kita ini pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk keluarga kita, pemimpin untuk masyarakat terkecil kita, dan juga pada akhirnya pemimpin untuk sebuah negara ataupun sebuah imperium kalau dia dalam bentuk imperium. Kemarin hadisnya kita bacakan satu hadis dari Imam Bukhari, riwayatannya oleh Imam Bukhari, bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggungjawab tentang kepemimpinannya. Seorang amir, dia pemimpin untuk wilayahnya, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami, dia pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap yang terjadi di keluarganya. Maka istri yang tidak sholat, anak tidak sholat, istri tidak menutup aurat, anak tidak menutup aurat, itu dosanya ke kita. Itu dosanya ke kita. Anak kita, anak gadis nggak pakai penutup aurat, itu dosanya ke kita. Itulah konsekuensi jadi suami, jadi kepala rumah tangga. Kalau istri, dia tidak kedapatan dosanya karena dia bukan pemimpin atas kita dan keluarga. Dia itu pemimpin menjaga harta suami dan juga kepemilikan suami yang ada di rumahnya. Itu sebatas itu tanggung jawabnya dalam urusan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita suami, kita ikut kelibat dosa kalau kita ini membiarkan keluarga kita tidak ada dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan dari hadis ini kita menjadi ingat selalu, menjadi sadar selalu bahwasanya kita ini semua akan dimintai tentang pertanggungjawaban kepemimpinan kita kepada keluarga kita yang paling kecil. Hadis yang ke-213 adalah Rasul SAW dalam sebuah sebutkan sahabat Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairisi itu meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya kami pernah mendatangi Nabi SAW. Ataina Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqarribun. Dan saat itu kami masih muda, masih remaja. Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarnahu fa aqamna indahu 20 lailah. Lalu kami menginap di rumah beliau. Sebenarnya bukan di rumah, mungkin di masjid tempatnya. Menginap di jamuan beliau itu 20 hari. Jadi ada rombongan pemuda datang ke rumah Rasul, nginap di sana 20 hari, 20 malam. Ya mungkin untuk menuntut ilmu, ya mungkin seperti itu. Fadhanna anna ishtahaina ahlina. Lalu kami kangen ke keluarga kami, udah 20 hari maklum ya. 20 hari kan 2-3 minggu itu kan. Kami rindu kepada keluarga kami. Fasa'alna an man tarakana fi ahlina. Lalu beliau SAW bertanya kepada kita,
tentang orang-orang yang kami tinggalkan di keluarga. Jadi orang ceritanya ini 20 orang. Ini orang ceritanya itu para pemuda pergi meninggalkan rumah dan keluarganya menuju Rasul SAW dan bermukim di sekitar Rasul itu 20 hari. Belajar dan lain sebagainya. Dan mereka sudah berkeluarga, gitu kan. Syabab tapi sudah berkeluarga, berarti ini anak-anak usia 25-an lah ya, 25-30. Syababatun mutaqarribun, anak-anak muda tapi sudah berkeluarga. Ngebring ke rumah Rasul dan di sana nginep 20 malam. Jadi mungkin camping di sekitar rumah Rasul untuk belajar gitu. Daurah lah semacam itu ya. Daurah, pelatihan, workshop atau seminar selama 20 hari. Intensif. Dan Rasul bertanya kepada kita tentang keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kita. Fasa'alana Rasulullah SAW an man tarakna fi ahlina, tentang orang-orang yang kami tinggalkan di keluarga kami gitu. Karena ini kan hadisnya tentang tanggung jawab keluarga kan. Kita ini bertanggung jawab atas keluarga kita. Maka Rasul pun menanyakan itu kepada kita. Kalian kesini 20 hari, kalian tinggalkan keluarga, gimana kondisinya? Nah, gitu bahasa kita ya. Allah Rasul menanyakan tentang keluarga yang kita tinggalkan. Fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman. Kami beritahukan kepada beliau SAW kondisinya bahwa keluarga kita baik-baik saja. Wa kana rafiqan rahiman, dan beliau itu Rasulullah SAW adalah seseorang yang rafiqan rahiman, orang yang sangat lembut dan sangat penyayang. Jadi Rasul bertanya kepada kita itu menunjukkan betapa lembut dan kasihnya sifat Rasul SAW, sampai bertanya kepada kita gimana kondisi keluarga kalian. Kalau kita boleh ngambil kesimpulan hukum dari sini, berarti meninggalkan keluarga itu maksimal itu 20 hari. 20 hari. Kecuali ada tujuan tertentu. Kan mau jihad atau mau apa, kan mau nggak mau masa jihad 20 hari pulang kan. Kalau jihad itu di zaman Umar bin Khattab ditentukan 4 bulan ditarik. Karena kejadiannya ketika Umar infeksi kota Madinah malam-malam, itu beliau mendengar ada seorang wanita ditinggal pergi oleh suaminya berjihad. Wanita itu rupanya tidak tahan hasratnya. Saking tidak tahan menahan hasrat, wanita itu bersenandung, bernyanyi, kedengeran keluar rumah suaranya. Nah, Umar mendengar langsung suaranya. Kurang lebih syairnya seperti ini. Laula makhafata rabbi la zu'zi'at hadas sariru jawanibu. Asarir Jawanibu. Andaikan bukan karena takutku kepada Allah, ini ranjang sudah bergoyang. Syair di zaman itu, di zaman sahabat ada kondisi seperti itu. Bagaimana zaman sekarang gitu maksudnya. Di zaman sahabat, suaminya pergi berjihad, karena saking lamanya pergi berjihad, namanya juga wanita, ada kangennya, ada perlunya, ada butuhnya. Akhirnya dia tidak terbendung hasratnya sampai dia bersenandung, berdendang dalam sebuah syairnya. Kedengar oleh Umar yang lagi keliling di luar rumah itu, di jalanan tuh keliling. Ini siapa ini? Suaranya kok apa namanya, seorang wanita. Angel lagi. Dan puisinya itu puisi yang apa namanya, mengerikan begitu. Kalau bukan karena takutku kepada Allah, ini ranjang sudah bergoyang. Maksudnya dengan orang lain gitu. Ini ranjang sudah bergoyang. Akhirnya Umar besok hari manggil putrinya Fatimah binti Umar. Ta'al ya bintaya, kemari wahai putriku. Hafsah kalau nggak salah, Hafsah. Yang saya baca sih Fatimah putrinya juga. Mungkin mungkin Hafsah. Dipanggil putrinya. Kesini nak. Bapak mau tanya, kalau istri itu ditinggal suami paling lama berapa bulan? Nah, ini ya, malu sebenarnya. Itu singkat ceritanya cuma 4 bulan paling lama. Akhirnya dengan seperti itu Umar bin Khattab membuat keputusan baru. Setiap 4 bulan pasukan di rolling. Tarik, ganti kirim pasukan baru, tarik. Karena tadi berbahaya bagi keluarganya kalau sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun jauh dari keluarga. Bahaya bagi si suami, juga bahaya buat si istri. Si suami masih ada solusi kalau suami mah. Bisa buka pos 2, pos 3, pos 4, ya kan? Buka cabang, aman di sana. Di negeri Ardul Jihad dia bisa buka cabang.
Di panyabaan, di perantauan masih bisa ke cabang kalau laki-laki. Kalau istri kan nggak bisa. Nah, makanya sejak itu diputuskanlah sebuah ketetapan khalifah bahwasanya pasukan mesti di rolling setiap 4 bulan. Nah, itu berlanjut, bahkan dikuatkan kembali pada zaman kekhilafahan, saya lupa namanya itu. Ada seorang orang yang dilantik menjadi pemimpin gitu. Dia mengatakan kepada rakyatnya, bahasa kitanya mungkin sasadu politik. Sasadu politik. Beliau mengatakan begini, mungkin aku tidak akan bisa berlaku baik kepada kalian, kata pemimpin dalam orasinya itu. Mungkin aku tidak bisa berbuat baik kepada kalian, dan mungkin aku juga tidak bisa melakukan pekerjaan kenegaraan sebaik yang kalian inginkan. Tapi aku jamin 3 hal, aku tidak akan lalai melakukan 3 hal ini. Jadi maksud begini, mungkin kepemimpinanku buruk, kalian tidak suka dengan gaya kepemimpinanku dan gaya kebijakanku, tapi aku menjamin 3 hal yang tidak akan pernah aku lewatkan dan aku lalai di dalamnya. Yang satu adalah aku tidak akan biarkan siapapun yang ngetok pintu rumahku di tengah malam untuk keperluan tertentu. Tidak akan aku tutup pintu. Silahkan datang ke rumahku, datang butuh apa, perlu apa, datang ke rumahku. Jadi nggak kabur didatangin? Nggak kabur. Aku jamin tidak akan dia ditolak. Jadi dia sudah sasadu. Memang aku ini pemimpin yang buruk, memang aku pemimpin yang tidak bisa diandalkan, aku pemimpin yang kalian tidak sukai. Tapi 3 hal aku tidak akan lalai di dalamnya. Yang pertama, kalau ada orang datang ke rumahku, walau tariqan bilaili, meskipun dia malam hari datangnya, mengetuk pintu rumahku, ada kebutuhan, ada hajat, tidak akan dia pernah ditolak. Silahkan datang saja. Minta pelayan di depan, suruh masuk. Butuhnya apa, perlunya apa. Aku tidak akan pernah. Yang kedua, yang ini. Aku tidak akan pernah membiarkan pasukanku, suami dari seseorang istri, bapak dari anak-anaknya, pergi berjihad lebih dari 4 bulan. Itu sumpahnya. Aku bersumpah dan menjamin tidak akan ada pasukan yang pergi berjihad 4 bulan tidak dikembalikan ke keluarganya. Seburuk-buruk apapun aku memimpin, hal itu tidak akan terjadi. Nah, gitu. Yang ketiganya itu, aku tidak akan menahan hak rakyat kalau memang itu sudah pas waktunya diberikan. Aku tidak akan pernah menahan hak rakyat an ibani, dari waktu yang memang seharusnya sudah diberikan. Itu 3 hal yang dia jaminkan untuk rakyatnya. Seburuk apapun nanti aku memimpin dan separah apapun kepemimpinanku, 3 hal ini tidak akan pernah aku lewatkan. Datang orang malam-malam minta bantuan, aku pasti akan menyambutnya. Yang kedua adalah pasukan yang sudah di medan jihad 4 bulan pasti aku kembalikan ke keluarganya. Yang ketiga, aku tidak akan menterlantarkan bantuan kalau memang sudah waktunya dibagikan. Nah, saya pikir kalau politikus punya modal begini luar biasa. Jadi dia mengakui kekurangannya, tapi dia menjaminkan sesuatu yang benar-benar itu andalannya gitu. Andalannya, dia tuh andalannya apa itu pasti gitu, nggak akan lewat. Walaupun dia kurang dalam memimpin, tapi hal tertentu dia bersumpah tidak akan melewatkannya. Ini seperti pemimpin, menguatkan kembali apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Aku tidak akan membiarkan pasukan 4 bulan nggak pulang ke rumahnya. Pokoknya pulang 4 bulan pulang aja. Ya, seperti inilah dan ulama. Nah, ini para sahabat yang datang ke rumah Rasul SAW 20 hari daurah di rumah Rasul, ya, pelatihan, mungkin belajar daurah segala macam. Itu setelah 20 hari Rasul bertanya, kalian gimana ninggalkan keluarga? Kata sahabat, ini saking rafiqon rahimannya Rasul SAW, saking lembutnya kasihnya Rasul kepada kita dan keluarga kita. Faqala irji'u ila ahlikum, kalian semua pulang ke rumah kalian, balik keluarga kalian. Fa'allimuhum, ini poinnya, fa'allimuhum, ajarkan keluarga kalian, ajari ilmu keluarga kalian itu. Jadi 20 hari sudah cukup nih belajar, pulang kalian semua ke rumah, ajari keluarga kalian ilmu. Maksudnya apa? Karena keluarga itu orang yang paling bertanggung jawab kita kepada mereka. Maksudnya tentang keluarga itu Allah yang paling akan memintai pertanggungjawaban kepada kita tentang kepemimpinan. Jadi kalau dia pemimpin sebuah negara,
banyak yang akan dihisabnya itu nanti, tentang keluarganya, tentang juga dirinya, tentang juga rakyatnya. Bupati juga sama, tentang keluarganya akan dipertanyakan, tentang dirinya, tentang juga kepemimpinannya. Nah kalau kita yang tidak pimpin apa-apa, berarti yang akan Allah tanyakan kepada kita itu tentang diri kita dan kepemimpinan kita di keluarga. Semakin banyak anaknya, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin banyak istrinya, semakin besar tanggung jawabnya. Jadi jangan mikir gayanya doang, tanggung jawabnya. Yang berat itu tanggung jawabnya. Di hadapan Allah itu nanti akan ditanyakan dari yang pertama tanggung jawabnya apa saja, dari yang kedua apa saja tanggung jawabnya. Itu lumayan kita digelayuti oleh 2 tanggung jawab atau 3 tanggung jawab, atau kalau yang 4 tanggung jawab. Tetapi kebalikannya, pahalanya pun besarnya luar biasa kalau kita sukses. Gitu kan? Kemarin kita bahas 1 biji gandum, 1 biji beras yang kita berikan ke istri kita, pahalanya luar biasa dikali 10 kebaikan. Bagaimana kalau sepiring mentung? Sepiring mentung garam boleh ternyata 2 piring. Kalikan opat istri 8 piring, sekali makan sodakohnya besar sekali. Masya Allah. Luar biasa. Nggak akan bisa disamain oleh bujangan pahalanya. Pahala orang nikah tidak akan bisa disamain sama bujangan, karena setiap piring yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu dihitung kebaikan. Luar biasa. Makanya beruntunglah bagi yang punya istri yang gembul. Makanya banyak ya gitu ya. Makanya banyak, itu pahalanya besar buat kita. Nah, Rasul memerintahkan sahabat yang 20 hari meninggalkan keluarga untuk kembali ke rumahnya. Pulang kalian semua kepada keluarga kalian, fa'allimuhum, dan ajari mereka ilmu agama. Suruh pulang. Wamuruhum, dan perintahkan mereka untuk melakukan hal berikut ini. Shollu, artinya ajari keluarga kalian dan suruh keluarga kalian untuk sholat. Jadi tugasnya, fungsinya 2. Bapak itu fungsi dan tugasnya 2. 1 ajari, 2 perintah. Perintah apa? Ajarkan dan perintahkan. Berarti apa? Tidak cukup Bapak itu hanya mengajarkan. Tidak cukup Bapak itu hanya memberikan ilmu, tapi pastikan juga menyuruh dan memerintah. Karena dia punya otoritas. Kadang ada orang memilih jalan aman gitu. Ke anak itu cukup ngasih tahu aja gitu. Ada orang-orang modern prinsipnya begitu. Kita mah ajak diskusi aja anak kita, ajak berpikir, cari kesepakatan, kemudian kita ajarkan ilmunya, nanti anak itu sadar sendiri. Gak bisa, diperintahkan anak itu. Perintahkan jalannya. Disuruh saja masih berat, apalagi tidak disuruh. Jadi kewajiban kita itu, kata Nabi, alimuhum wa muruhum. Ajari mereka dan perintahkan mereka. Jadi Bapak itu punya otoritas, punya perintah, maka gunakan hak perintah itu, karena itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah taala hak 1 mengajari keluarga dan memerintahkan keluarga atau memerintah keluarga. Kita ini ulil amrinya keluarga. Kita ini presiden rumah, Pak. Kita itu presiden rumah. Jadi punya perintah yang Allah berikan kepada kita. Wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Oh, hadisnya dari situ dia. Karena kita tidak bisa sholat seperti Nabi, betul. Tapi kita bisa sholat seperti yang kita lihat dari Nabi. Makanya ada viral di medsos itu, kita tidak boleh memimpin atau menginginkan sebuah negara seperti negaranya Rasulullah SAW. Sepintas itu benar. Memang kita tidak bisa memerintah sebuah atau menjadi pemimpin sebuah negara seperti Rasul, nggak bisa, karena Rasul itu punya 3 kekuasaan sekaligus, legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu di tangan Rasul. Makanya beliau itu kepemimpinannya mutlak. Trias politika yang tadi dibacakan itu mutlak, beliau yang pegang. Yudikatifnya beliau, eksekutifnya beliau, legislatifnya beliau, semua. Maka tidak boleh ada pemerintah atau negara manapun yang mengikuti meniru pemerintahan ala Rasul SAW. Karena mutlak kepemimpinannya. Itu betul kalau kesannya betul. Tetapi berdasarkan hadis ini kita diperintahkan sholat itu bukan seperti sholatnya Rasul, tapi seperti kita melihat Rasul sholat. Beda antara sholatlah kalian seperti aku sholat dengan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Semampunya berarti. Artinya apa? Artinya kita berupaya sebisa mungkin meniru sholatnya Rasul SAW seperti yang kita lihat.
Karena kita tidak hidup di zaman Rasul, maka kita melihat sebagaimana para sahabat melihat Rasul itu sholat dan meriwayatkannya kepada kita. Dan sholat seperti Rasul nggak akan bisa. Yang bisa itu adalah seperti yang kita lihat dari Rasul SAW. Makanya hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kepemimpinan berarti memerintahlah kalian seperti kalian melihat bagaimana aku memerintah kaum muslimin. Ya, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan keadilan, dengan kekeluargaan, dengan menolong yang zalim, menolong yang dizalimi dengan menegakkan hak dan lain sebagainya. Itu bagaimana Rasulullah SAW memerintah kota Madinah saat itu, yang kemudian menjadi sebuah pemerintahan yang sangat besar dan disegani di dunia. Fa idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Dan mana kalian nanti salat itu waktunya datang, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah satu orang mengumandangkan azan. Jadi kalau sholat sudah masuk waktunya, segera ada yang azan. Tidak boleh tidak ada yang azan. Azan itu hukumnya adalah fardu ain kalau tidak ada yang azan. Fardu kifayah kalau sudah ada yang azan. Bahkan sebuah kampung, sebuah desa, sebuah negeri, kalau kaum muslimin di sana itu banyak, tidak ada yang azan, itu boleh diserbu itu. Boleh diserbu. Kalau ada satu desa tidak ada yang mau azan kaum musliminnya, itu boleh diserbu. Berarti dia telah menghilangkan syiar syariat azan. Dan itu mustahil sebenarnya. Tidak mungkin kalau ada perkampungan muslim tidak ada yang azan, tuh nggak mungkin. Tapi kalau itu terjadi, maka kalau kita lihat dalam fikih, itu sebuah kampung tersebut itu bisa dihukum dengan didatangi oleh pemerintah untuk memaksa satu di antara mereka menggunakan azan. Karena azan itu hukumnya adalah fardu kalau dia tidak ada yang azan. Harus ada yang azan pokoknya. Kalau tidak, berarti dia telah menghilangkan syariat dari agama kita. Falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Lalu setelah azan dikumandangkan, salat dimulai, pilihlah orang yang paling senior di antara kalian untuk jadi imam. Yang paling senior, akbarukum, yang paling senior. Tapi kriteria seniornya itu kan sudah dijelaskan di hadis lain. Satu, yang Qur'annya paling utama, paling bagus. Yang kedua, hadisnya paling bagus. Yang ketiga adalah kalau hadisnya sama, maka hijrahnya mana yang duluan. Kalau hijrah masih sama, maka siapa di antara mereka yang paling tua. Jadi urutannya itu Qur'annya dulu, bandingkan. Kalau masih sama hadis masih sama, hijrah masih sama, umur masih sama, jumlah istrinya. Itu mah kata ulama, tambahan itu. Ya misalkan ada dua orang imam nih, ada dua imam yang dua-duanya kapabel, dua-duanya kompeten jadi imam. Qurannya sama, hadisnya sama, hijrahnya juga sama, umurnya kebetulan sama juga, harinya tuh sama. Maka kalau sudah sama semua ini empat-empatnya, ada tambahan dari para ulama. Ada yang mengatakan mana yang paling banyak jenggotnya, yang ke bawah mana yang paling banyak istrinya. Yang penting di antara dua ini ada kelebihan dari syariat yang dia tidak lakukan. Gitu. Ada yang mengatakan kalau dua-duanya itu sama, lihat ia menjenggotan, ia menghenteu tah menjenggotan. Ia mah sama semuanya, ia di kopiah berarti masuk. Ia sama-sama terus sama sampai ke ujung sama, ayat mual sama. Ia hiji atau dua. Ia dua maju. Gitu. Jadi yang punya dua yang maju pada akhirnya. Itu batas terakhir. Sampai ada aturan syariat yang dia lakukan sementara ini tidak. Itu patokan kita menentukan. Tapi memang mustahil, jarang terjadi sih kalau sampai 5 kriteria itu sama semua tuh nggak mungkin. Minimal beda hari kelahiran. Kalau seumpama sama hari kelahirannya, ya udah cari yang membedakan satu sama lain. Ya di antara syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke-213 tentang bagaimana pentingnya kita ini bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita di keluarga. Sampai-sampai Rasul menyuruh balik para pemuda yang belajar ilmu agama di tempat beliau. Berarti ini juga bisa diterapkan dalam aktivitas kehidupan kita. Kalau merantau jangan kelamaan, lebih dari 20 hari.
Kalau misalkan beraktivitas, tugas dinas kalau bisa mah 20 hari pulang. Rasul sendiri menyuruh pulang para sahabat 20 hari. Supaya apa? Supaya mengajari keluarganya juga. Mengajari juga anak-anaknya, istrinya, memastikan ilmu agamanya, memastikan kondisinya dan lain sebagainya. Kalau maksimal banget ya 4 bulan. Kalau itu kita dalam rangka berjihad fisabilillah, maksimal mentoknya itu adalah 4 bulan karena kita pertimbangannya adalah kemaslahatan keluarga kita, yakni istri kita di rumah. Kemudian bab berikutnya adalah al-mar'atu ra'iyatun, wanita juga pemimpin. Babnya al-mar'ah ra'iyatun, wanita adalah pemimpin. Namun jangan disalahartikan ya. Apa hukumnya wanita memerintah atau jadi pemimpin? Hukumnya adalah wanita diperbolehkan jadi pemimpin asal bukan wilayatul uzma, bukan kepemimpinan yang utama paling tinggi. Maka jadi kepala negara tidak boleh wanita. Jadi khalifah tidak boleh wanita. Jadi pokoknya nomor satu nggak boleh. Kalau di bawah nomor 1 boleh. Jadi wakil boleh. Jadi wapres, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, wanita boleh. Yang nggak boleh itu kepala negara dalam Islam. Saat itu Rasulullah SAW diberi kabar oleh sahabat, ya Rasulullah, Persia sedang ada penobatan raja dan rajanya sekarang adalah wanita. Maka Rasul saat itu bersabda, la yuflihu qaumun walla amrohum imra'atan. Tidak akan beruntung, tidak akan berjaya sebuah kaum, sebuah bangsa yang menunjuk wanita sebagai kepala negaranya. Makanya kan Persia merosot itu setelah dipimpin oleh wanita itu. Betul, sabdanya Rasul langsung terbukti. Tidak akan beruntung, tidak akan berjaya sebuah bangsa, sebuah kaum memilih pemimpinnya adalah wanita. La yuflihu qaumun walau amrohum imra'atan. Nah, itu hadis Nabi SAW. Maka ini dalil bahwa wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi. Dia boleh pemimpin yang tidak tertinggi, artinya yang kedua sampai yang ke bawahnya boleh. Menteri boleh, wakil presiden, tapi presiden tidak boleh. Nah, itu al-mar'atu ra'iyatun. Hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah an Az-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu, akhbarani Salim dan seterusnya dari Ibnu Umar annahu sami'a Rasulullah, dia mendengar Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dia tanggung jawab ibu mah sederhana, dia hanya bertanggung jawab terkait dengan urusan rumah suaminya. Nanti yang bertanggung jawab tentang nakalnya anak, nakalnya istri, tidak ibadahnya anak, tidak ibadahnya istri, membuka auratnya anak atau istri, itu suami tanggung jawabnya. Istrinya tidak melakukan perintah agama, anaknya tidak melakukan perintah agama, itu dosanya kita semua, itu suami. Istri mah hanya bertanggung jawab terkait dengan urusan rumah suaminya. Paling ringan tanggung jawab istri itu, tapi itu tanggung jawabnya. Wal khadimu fi mali sayyidihi. Nah, kalau pembantu tanggung jawabnya adalah menjaga barang-barang milik tuannya. Mali sayyidihi. Sami'tu haula'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsabun nabiyya qala wa rajulu fi mali abihi. Dan ada periwayat ini menambahkan, aku mengira bahwa Rasul pun mengatakan begini, wa rajulu fi mali abihi, seorang anak laki-laki bertanggung jawab atas harta ayahnya. Jadi harta ayahnya itu tanggung jawab yang menjaganya itu anak laki-laki. Ada hadis anta wa maluka li abika. Kata Rasul kepada seorang laki-laki, kamu dan hartamu milik ayahmu. Makanya dalam Islam kalau bapak ngambil harta anak itu tidak dihukum. Kalau ada orang tua ngambil hartanya anak dalam Islam tidak dihukum. Karena ada hadis anta wa maluka li abika. Kamu, dirimu dan hartamu milik bapakmu gitu. Jadi kalau bapak kita ngambil apa-apa dari kita, itu dalam Islam itu tidak dihukum. Di kita prakteknya berbeda. Ada seorang ibu teh ngambil apa gitu di kebun begitu, dituntut oleh anaknya karena ngambil sesuatu yang
yang punya dia gitu. Si anak itu berani menuntut ibunya ke pengadilan gara-gara ibu itu ngambil sesuatu punya anaknya. Nauzubillah. Ini jauh sekali dari nilai-nilai agama. Akal juga tidak menerima semacam itu. Tapi ya parahnya itu dikabulkan tuntutan anak tersebut terkait ibunya dan dihukum. Meskipun hakim pada akhirnya membebaskan ibu itu. Tapi kan sudah jauh dari nilai agama gitu. Dalam Islam itu kita bahkan diri kita dan harta kita milik orang tua kita. Anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu milik ayahmu. Jadi kalau bapak tiba-tiba ceg pakai kendaraan kita, ceg pakai rumah kita, itu berhak. Bapak kita memiliki kita dan memiliki harta kita. Sehingga anak itu oleh Rasulullah SAW disebutkan bertanggung jawab menjaga harta ayahnya. Karena harta kita milik ayah, diri kita juga milik ayah, maka kita juga punya kewajiban menjaga apa yang dimiliki oleh ayah kita. Itu yang dalam hadis disebutkan warajulu fi mali abihi. Tapi ya jangan sewenang-wenang juga gitu kan. Jangan sewenang-wenang. Mentang-mentang kata Nabi kita ini memiliki harta anak kita, segala rupa digiwing gitu kan, dikerin segala rupa. Yo hade yo giwing ka imah. Tidak seperti itu, tidak sewenang-wenang. Maksudnya adalah dari hadis itu, andai pun bapak kita ini ngambil punya kita, maka itu hukumnya adalah boleh dan tidak bisa dihukum. Karena orang tua kita memiliki kita. Baik, hadis berikutnya karena masih ada waktu, hadis yang ke-215. Ini tentang bab man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafihu. Kita ini hukumnya sangat-sangat dianjurkan, bahkan bisa jadi wajib membalas kebaikan orang lain. Kita harus membalas kebaikan orang lain. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain, paling minimal kita mendoakan yang baik buat orang itu sebagai balasan kebaikannya. Ada orang berbuat baik kepada kita, itu harusnya kita membalas kebaikannya. Tapi kalau kita tidak bisa membalas kebaikannya, minimal kita mendoakan kebaikan untuk dia. Hadisnya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diberikan kepadanya sebuah ma'ruf, kebaikan, falyajzihi, maka balaslah. Bentuknya perintah, berarti wajib. Balaslah kebaikan orang lain. Hukumnya wajib. Fa illam yajid ma yajzihi falyainnu alaihi. Falyusni alaihi. Dan barang siapa yang tidak sanggup membalas kebaikan orang lain, falyusni alaihi. Yang pertama, pujilah orang itu. Kita nih diperlakukan baik sama orang. Wajib yang pertama itu membalas. Kalau kita tidak bisa membalas, tidak memungkinkan kita membalas kebaikannya, falyusni alaihi, maka pujilah orang itu. Pujilah orang itu. Pujilah kebaikannya, pujilah kedermawanannya, pujilah sikap baiknya, pujilah keramahannya, dan pujilah rasa itunya, menolongnya. Falyusni alaihi, pujilah dia. Ya tentunya pujiannya yang wajar. Jangan sampai orang yang memberikan apa gitu mujinya kemana-mana gitu. Bapak itu ganteng banget. Luar biasa, semua orang ini tertuju pada bapak ini, semua pandangannya. Jangan. Pujiannya yang relevan lah begitu ya. Jadi kalau kita diperlakukan baik oleh orang, pujilah orang itu. Selama kita tidak bisa membalas kebaikannya, minimal memuji dia. Falyusni alaihi. Fa innahu idza asna faqad syakarahu. Kalau orang itu memuji kebaikan orang lain, kata Nabi, qad syakarahu, dia telah menunaikan syukurnya, terima kasihnya kepada orang itu. Jadi itu adab Islam. Adab Islam itu kalau kita diberi kebaikan, maka pujilah orang yang memberi kebaikan kepada kita. Kalau kita memuji kebaikan orang lain, maka kita sudah menunaikan syukur kita kepada orang itu. Karena tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Kita ini tidak akan disebut bersyukur kepada Allah sampai kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Kan nuhunnya. Nah, kalau kita sudah mengatakan nuhun, jazakallah kepada orang lain, maka kita telah menunaikan terima kasih syukur kita kepada orang itu. Itu artinya kita telah menunaikan terima kasih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena hadisnya tidak akan diterima terima kasih kepada Allah sampai orang itu berterima kasih kepada orang lain. Makanya istri tidak akan diterima ibadah syukurnya kecuali dia telah mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Wajib istri itu mengucapkan kepada suaminya terima kasih. Ya apalah, meskipun tidak ada kata ucap terima kasih, minimal mempertunjukkan sikap yang baik atau memuji suaminya. Falyusni alaih, pujilah. Fa innahu idza asna faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu. Kalau kita menutup atau menyembunyikan terima kasih kita kepada orang lain, maka itu bagian dari kufur nikmat. Orang ada yang baik ke kita teu ngucap nanaonnya, nuhun henteu, jazakallahu henteu, cicing we. Katamahu kitman, menutupi, maka kata Nabi faqad kafarahu, dia telah kufur nikmat. Nyatu nuhun-nuhun atuh saeutik mah. Gitu. Dengan nuhunkeun pisan. Minimal nuhun. Nuhun kan terima kasih. Singkatan NHN kalau disingkat. Kalau di WA bisa HTR, NHN, Hanupis, hatur nuhun pisan. Itu juga cukup sebagai bentuk terima kasih kepada Hanupis, hatur nuhun pisan. Bari kitu tah make songkok, melangkon teh gitu kan. Barang siapa yang tidak menunjukkan ucapan terima kasih kepada orang yang berbuat baik padanya, faqad kafarahu, dia telah melakukan sebuah kufur nikmat. Wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa saubai zur. Yang berikutnya, barang siapa yang gagayaan padahal bukan miliknya, non bahasa Sunda teh agul ginding ku pakaian nang nginjem. Itu peribahasa Sunda. Ginding ku pakaian nang nginjem. Barang siapa yang berhias, berbangga, gagayaan bima lam yu'ta, sesuatu yang bukan miliknya, faka'annama labisa saubaizur, maka dia telah mengenakan jubah kedustaan. Dalam Islam haram hukumnya ginding ku pakaian nang nginjem atau gagayaan ku barang batur teu meunang, Pak. Ayo mobil halus, foto gitu, tinggal orang lain lagi. Padahal itu mana teh? Orang mengira itu mobilnya atau rumah batur foto, supaya orang ngira, hebat rumahnya, padahal rumah batur. Nah, Islam itu mengatakan orang yang berbangga diri dengan sesuatu yang bukan miliknya, maka dia telah mengenakan jubah kedustaan. Ini berarti Islam mengajarkan kita ini hidup apa adanya. Baik itu dalam foto maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pakai baju batur tapi asal nuserangan. Wow. Nah itu nggak boleh. Sok aya Pak gitu, sok aya. Apa namanya? Bagian ke barang batur. Moto rumah batur, moto kendaraan batur. Jangan-jangan moto juga itu apa namanya? Pasangan orang lain di foto gitu. Nggak bisa lain ya tinggal gitu. Padahal lu batur. Maka orang yang bangga diri berhias, tahala itu berhias sebenarnya. Berhias, berbangga diri, tahala itu kata Nabi dia telah mengenakan saubaizur, dua jubah kedustaan. Maka ini harus jadi ingatan kepada kita, jangan berhias, jangan ginding, jangan membanggakan atau merasa bangga dengan menggunakan sesuatu yang bukan milik kita. Jadi apa adanya saja. Kalau sekedar moto disebutkan ini mobil teman saya, ini rumah teman saya, nggak apa-apa, bagian dari kita ini apresiasi kepada kesuksesan teman. Tapi kalau sudah jempret di foto teu ngucapna naon dianggapna imah manehna, tah eta bahaya eta. Gitu kan. Nah, itu berbahaya. Semua orang berpikir itu rumahnya gitu kan. Sampai seluruh Indonesia itu di netizen itu komentarnya, itu rumah siapa, spill dong, itu rumah siapa. Nah, itu jangan. Spill. Apalagi yang suka memamerkan rumah orang lain padahal itu dia sedang bikin konten. Sama dengan ini hukumnya nih. Gara-gara konten dia memamerkan sebuah rumah yang orang kira itu rumah dia, padahal dia menyewa rumah itu untuk disangka orang itu rumah dia. Dan itu banyak kejadiannya. Ada rumah bagus dia sewa 5 juta untuk bikin konten sehari,
Dan rumah itu memang dibuat untuk itu. Untuk disewakan bagi para kontainer, para konten kreator gitu, untuk Konten kreator. ya konten kreator. Tadi mah kontainer mah refleks tadi mah ya gitu. Supaya orang mengira itu rumahnya gitu. Nah, ini terkena hadis ini, barang siapa yang berhias, berbangga diri dengan sesuatu yang bukan miliknya, maka dia sebenarnya sedang memakai baju kedustaan atau jubah kedustaan. Yang terakhir, mudah-mudahan ini penutup karena kita nanti bab lain. Rasulullah SAW bersabda, pesan kepada kita, man ista'aza billah fa'iduhu. Ini perintah Rasul untuk kita senantiasa memberi apapun yang orang butuhkan. Ya. Rasul memerintahkan kita untuk memberi orang lain apapun yang dibutuhkan, asal itu adalah tidak melanggar. Pantang bagi Rasul kalau ada orang minta sesuatu tidak diberikan. Pantang. Rasul itu lagi pakai jubah, disebut jubahnya itu mau dia diberikan jubahnya. Allahu Akbar. Ya, sana. Disebutkan itu apa namanya, ya Rasul saya ingin itunya apa mahkota Anda apa namanya ini sorban, diberikan. Pokoknya setiap ada orang yang bilang mau apanya dari Rasul langsung diberikan, karena Rasul pantang tidak memberi orang yang memintanya. Allah. Mustahil, Rasul itu bagian dari sifat mustahilnya menolak apapun yang diminta oleh orang lain. Apapun yang diminta itu dikasihkan selama ada. Makanya hadisnya man ista'adza billah fa'idu, barang siapa yang meminta pertolongan dengan nama Allah, minta lindungan, minta pertolongan, minta bantuan dengan nama Allah mintanya, maka berilah dia perlindungan. Wa man sa'ala billah fa'atuh, dan barang siapa yang meminta sesuatu karena Allah, maka berikan, kata Rasul. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu fad'ulahu hatta ya'lam anna qad kafa'tumuhu. Dan apabila ada orang berbuat baik kepada Anda, kepada kalian, maka balaslah dia. Kalau tidak bisa membalas, pujilah. Kalau tidak bisa memuji, maka doakanlah kebaikan untuk perkataan yang baik. Fad'ulahu, doakan dia dengan kebaikan. Ya Allah berkahi hartanya. Kita nggak bisa nih balas dia, tapi ya Allah berkahi hartanya dan limpahkan rezeki kepada dia. Jadi hadis ini kesimpulannya adalah kita ini kalau bisa apapun yang orang lain butuhkan, selama itu ada, pantang kita tidak memberinya, sebagaimana Rasulullah SAW menyontohkannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.